Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai pemilu 2024. Salah satunya mengenai sidang gugatan pelaksanaan pemilu yang digelar Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 4 menteri di Kabinet Indonesia Maju turut terseret kasus sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. 4 menteri dipanggil menjadi saksi untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya keberpihakan pemerintah dalam pemilu lalu. Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi terus bergulir dan akan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi. Bukan hanya yang terkait pemilu, 4 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu juga turut terseret. Mereka yang diajukan sebagai saksi tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Permintaan menteri menjadi saksi ini diajukan oleh tim hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya? 4 menteri, Yang Mulia, betul. Sementara itu, para menteri di kabinet masih enggan untuk menanggapi permintaan untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Saya belum dapat brief, tapi tentunya kita tadi baru saja buka puasa bersama dan salah satu yang disampaikan dalam tausiah adalah bagaimana kita menjaga kerukunan dan persatuan untuk bisa mencapai Indonesia maju. Kampanye. Emang nggak boleh aku dampingi Mas Gibran? Maunya kenapa? Emang aku dampingi Mas Gibran, kenapa? Ada masalah dengan? Jadi bisa dipermasalahkan sama tim. Masalahnya apa? Disoroti karena peran Bapak sebagai menteri. Loh, saya kan waktu itu kan cuti. Tapi Timnas Amin ini meminta dari Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai saksi di MK. Ini kalau tanggapannya? Aduh, saya nggak tahu ya. Saya baru dengar sama kalian nih. Bapak mau hadir, bisa menghadir? Saya belum tahu. Saya kan lihat aspek hukumnya dulu kan. Aku nggak tahu itu urusan itu. Ya, kemarin di sidang. Udahlah, suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya. Suaranya bagaimana gitu kan? Setuju atau bersedia hadir? Gimana saya mau setuju, barangnya aja belum saya baca. Ya, makasih ya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mau berkomentar tentang perkara yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa Pilpres kemarin, Pak. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Karena memang harus dicermati. Setelah pembacaan gugatan dan tanggapan dari pemohon termohon dan pihak terkait, sidang sengketa hasil Pilpres di MK akan berlanjut pekan depan dengan menghadirkan saksi-saksi dari pemohon. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum KPU RI selaku termohon, tim hukum Prabowo Gibran selaku pihak terkait, dan Bawaslu selaku pemberi keterangan memberi tanggapan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Mereka menanggapi gugatan yang diajukan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa Pilpres 2024. Agenda sidang adalah mendengarkan tanggapan dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Mereka menanggapi gugatan yang diajukan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jawaban KPU RI dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 hari kedua disampaikan oleh kuasa hukum KPU RI, Hifzil Alim. Format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2 tahun 2024. Permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
Sementara keterangan dari pihak terkait, yaitu Paslon Prabowo Gibran diwakili oleh kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandasan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait. Bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Sementara itu, keterangan dari Bawaslu selaku pihak terkait untuk perkara PHPU Pilpres disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja. Bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kecamatan telah dijadwalkan, maka Bawaslu minta penjelasan KPU dasar hukum yang digunakan terkait kejadian beberapa daerah yang melakukan penundaan dan atau penjadwalan ulang rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan karena optimalisasi Sirekap. 4.5 bahwa Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan atau penjadwalan ulang serta melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 pada pekan depan dengan agenda mendengarkan pembuktian dari saksi dan ahli. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU tentang desa menjadi undang-undang. Salah satu poin krusial dalam RUU ini mengatur mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat paripurna dihadiri 69 anggota, sementara 234 izin dan 272 sisanya absen. Rapat dinyatakan mencapai quorum. Semua anggota dewan yang hadir setuju akan pengesahan RUU menjadi undang-undang desa tersebut. Sebelum keputusan diperoleh, pemirsa, Ketua Badan Legislasi DPR RI menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan RUU Desa. Diketahui, revisi Undang-Undang Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca pemilu 2024, pemirsa, sejumlah upaya dan rumor kembali muncul untuk mendongkel PD Perjuangan selaku pemenang pileg dari posisi pimpinan parlemen. Namun Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang MD3, posisi Ketua DPR RI menjadi hak partai pemenang pemilu legislatif. Di tengah turunnya suara PD Perjuangan dalam pemilu 2024, posisi partai pemenang pemilu legislatif ini di pimpinan DPR RI kembali menjadi incaran. Untuk mendongkel PD Perjuangan selaku partai dengan perolehan suara terbanyak di pemilu 2024, rumor tentang perubahan Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kembali mencuat. Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya upaya untuk mengubah atau merevisi Undang-Undang MD3. Kita kompak, belum pernah dengar. Pak Dasko malah belum bilang pernah dengar. Kita kompak dan kita menghargai bahwa MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai, dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR. Jadi ya proses pemilu sudah berjalan, MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya dan nggak pernah dengar ya Pak Dasko ya? Nggak pernah dengar ada hal itu. Berarti belum ada begitu? Nggak ada. Berarti ada kemungkinan Mbak Puan akan tetap menjadi pemenang pemilu
yang nantinya akan pemilu legislatif ya, pemilu legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya begitu kan Pak Dasko? Ya. Ya. Dalam pemilu 2024 lalu, PDI Perjuangan selaku partai dengan perolehan suara terbanyak diperkirakan masih menguasai kursi terbesar di DPR RI dengan 110 kursi, atau di atas Partai Golkar yang diperkirakan hanya meraih 102 kursi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem tidak hadir dalam buka bersama Presiden bersama dengan menteri di Istana kemarin. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, pasca pemilu 2024, sinyal ketidakharmonisan di Kabinet Indonesia Maju mulai terlihat. Pada gelaran buka bersama di Istana kemarin, sejumlah menteri PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem tampak tidak turut hadir dalam acara tersebut. Pada hari ke-16 Ramadan 1445 Hijriah kemarin, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para menteri di Kabinet Indonesia Maju melakukan acara bukber di Istana. Terlihat sejumlah menteri laki-laki datang mengenakan baju koko berwarna putih dan sebagian mengenakan batik berlengan panjang. Sementara busana muslimah dipakai oleh para menteri perempuan. Namun dalam buka bersama kali ini beberapa menteri dari PDI Perjuangan, PKB, dan Nasdem tidak tampak hadir. Menteri-menteri yang tidak tampak tersebut antara lain Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menkumham Yasona Lauli, Menteri Desa Halim Iskandar, dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Ya, saya sih melihatnya kelihatannya soal ini kebatinan, soal psikologis. Di mana kita tahu bahwa PDIP posisinya kalah di Pilpres, PKB juga kalah di Pilpres, lalu juga Nasdem juga posisinya kalah di Pilpres, karena PKB Nasdem ada di kubu 01 dan PDIP di kubu 03. Ketiganya adalah menteri-menteri dari pihak yang kalah. Ada Bu Risma, ada Pak Halim, ada Yasona Lauli, ada Ibu Siti Nurbaya. Jadi dalam konteks itu saya melihat kelihatannya ya ada kecanggungan atau ada ketidaknyamanan dalam konteks tidak hadirnya mereka itu. Dalam tausiahnya, Wakil Presiden meminta agar seluruh pihak menahan diri pasca pemilu 2024 lalu. Nah, saya kira mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa bisa mengendalikan diri, apalagi habis pemilu ini. Nah, kalau kurang bisa mengendalikan diri ini, nah ini bisa mengganggu. Ya, kita harapkan mudah-mudahan pengaruh puasa, dampak puasa ini, hikmah puasa. Selain ketidakhadiran sejumlah menteri, posisi Presiden Joko Widodo juga cukup menarik perhatian saat dia duduk satu meja dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, DPP Partai Golkar hari ini menggelar kegiatan buka puasa bersama yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk mengetahui kondisi terkini kita terhubung dengan reporter TV One ada Ikra Anggana. Ikra, selain Prabowo Subianto, apakah Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka juga akan hadir dalam bukber DPP Partai Golkar hari ini? Ya, selamat sore Gina Vita dan juga pemirsa. Untuk pihak-pihak yang hadir, apakah Gibran Rakabuming Raka akan hadir dalam acara buka bersama Partai Golkar hari ini? Menurut konfirmasi dari Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili tadi mengkonfirmasi bahwa rencananya Gibran Rakabuming Raka ini akan hadir dalam gelaran buka bersama hari ini bersama dengan seluruh jajaran keluarga besar Partai Golkar. Dari informasi yang kami terima, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri juga akan hadir, disusul dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang nantinya akan memberikan sambutan
kepada keluarga besar Partai Golkar yang akan mengikuti agenda peringatan 17 Ramadan atau Nuzulul Quran dan juga buka bersama keluarga besar Partai Golkar hari ini. Memang agenda buka bersama dilaksanakan di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Ini di lantai 2, tepatnya di aula. Di aula sudah dirubah sedemikian rupa untuk menjadi tempat pertemuan yang nyaman untuk mengadakan buka bersama. Dari informasi yang kami terima, nanti acara akan dimulai pada pukul 16.30 sampai pukul berbuka puasa tiba. Untuk sementara demikian, Gina Vita, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra. Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran akan hadir rencananya dalam buka puasa hari ini. Terima kasih atas laporan Anda langsung. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, gagal lolos menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah, seorang caleg di Pati, Jawa Tengah harus berurusan dengan polisi. Caleg gagal tersebut ditangkap Satres Narkoba Polresta Pati karena menggunakan sabu. Usai dipastikan gagal lolos menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, AR, caleg asal Kabupaten Pati ditangkap oleh aparat Satres Narkoba Polres Pati. AR ditangkap pada 9 Maret 2024 lalu. Ia dan 3 kawannya diringkus usai melakukan transaksi sabu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kabar pemilu hari ini. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.